Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febianti dari kelas A3 Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya tentang UAS Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, kasus 1. Sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Masalah utamanya itu kurangnya aktivitas keagamaan di luar waktu sholat wajib, minimnya program pendidikan dan pengembangan diri, kurang optimalnya pemanfaatan potensi masjid untuk pemberdayaan masyarakat, adanya kebutuhan akan program kesehatan dan kesejahteraan. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Yang pertama, dengan kajian bulanan, menyelenggarakan forum diskusi bulanan yang membahas topik-topik agama yang relevan dengan kehidupan kontemporer. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperdalam pemahaman keagamaan peserta dan memberikan panduan praktis dalam menghadapi tantangan hidup. Kedua, pengajian rutin. Kegiatan rutin ini bertujuan untuk membiasakan masyarakat dengan aktivitas keagamaan dan memperkuat tali silaturahmi antar jemaah. Ketiga, tadarus Al-Quran. Program ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan menumbuhkan kecintaan terhadap kitab suci. Keempat, kelas belajar agama anak dan remaja. Program ini dirancang khusus untuk anak-anak dan remaja agar mereka sejak dini mendapatkan pendidikan agama yang baik. Lalu, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Yang pertama, pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan, masjid berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kesehatan mereka, sebagaimana ditunjuk oleh penelitian yang menyatakan bahwa kegiatan kesehatan di masjid mendapatkan respon positif dari masyarakat. Lalu, edukasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Program edukasi yang dilakukan melalui ceramah dan seminar tentang pola hidup sehat dapat meningkatkan pengetahuan jamaah mengenai kesehatan dan pencegahan penyakit. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Ketiga, program kader remaja masjid. Melalui pelatihan dan pengembangan kader remaja masjid dapat memberdayakan pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kesehatan. Ini tidak hanya memperkuat ikatan komunitas, tetapi juga mendukung pembentukan karakter dan kepemimpinan di kalangan generasi muda. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yaitu pendidikan agama. Mengadakan sesi belajar tentang isi Al-Quran dan hadis ini penting untuk membantu masyarakat memahami ajaran agama dengan lebih baik, sehingga mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pelatihan keterampilan. Menyelenggarakan pelatihan praktis, misalnya tentang cara memulai usaha atau menggunakan teknologi. Dengan keterampilan baru, orang-orang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi lebih baik pada masyarakat. Ketiga, program untuk remaja. Membentuk kelompok pemuda yang melakukan kegiatan sosial dan diskusi. Ini membantu remaja untuk saling mendukung, belajar bersama, dan mengembangkan karakter positif. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Yang pertama, dengan cara pelatihan keterampilan. Selenggarakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau kerajinan tangan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi jamaah. Kedua, donasi dan zakat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya zakat dan sedekah untuk membantu sesama jamaah yang membutuhkan. Ketiga, kegiatan sosial. Organisir kegiatan sosial seperti belajar amal untuk mengumpulkan dana bagi program kesejahteraan. Kasus kedua, seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu.
Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagai siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mualim, pengajar, murabbi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Soal pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang pertama, dengan kasih sayang. Pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga siswa merasa aman untuk bertanya dan berdiskusi. Kedua, akhlak mulia. Ustadz Hasan harus menekankan perilaku baik dan etika dalam mengajar, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Ketiga, keterbukaan. Mendorong komunikasi dua arah antara guru dan murid, di mana siswa merasa dihargai dan didengar. Keempat, pendidikan holistik. Mengintegrasikan ilmu agama dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan sikap toleran terhadap perbedaan. Kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang dapat ditetapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, pendekatan empati. Ustadz Hasan perlu mendengarkan siswa dengan penuh perhatian, memahami perasaan mereka, dan merespon dengan empati. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kuat antara guru dan murid. Kedua, membangun keterlibatan. Mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa dan membahas isu-isu sosial dapat membantu siswa merasa dihargai dan terlibat dalam pembelajaran. Ketiga, menciptakan lingkungan positif. Ustadz Hasan harus menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada siswa, serta memberikan pujian dan dukungan untuk membangun kepercayaan diri mereka. Ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Dengan cara yang pertama, diskusi terbuka. Diskusi terbuka adalah salah satu cara yang efektif untuk mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan bertanya, Ustadz Hasan dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari ketakutan. Misalnya mengadakan sesi tanya jawab di akhir pelajaran atau menyediakan waktu khusus untuk membahas topik tertentu dapat membantu siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara. Kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif juga sangat bermanfaat dalam metode ini. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek dengan membentuk kelompok untuk membahas tema tertentu dalam Al-Quran atau melakukan presentasi kelompok tentang nilai-nilai Islam. Siswa dapat belajar dari satu sama lain. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan kerjasama. Ketiga, pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah aspek penting di dalam pendidikan. Ustadz Hasan perlu memperhatikan hubungan antara dirinya dan siswa, menyapa siswa dengan hangat dan menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan mereka dapat menciptakan rasa aman di dalam kelas. Mengadakan sesi curhat di mana siswa bisa berbagi masalah pribadi atau akademis juga akan membantu memperkuat ikatan emosional sehingga siswa merasa lebih dihargai dan didengar. Keempat, kegiatan praktis. Mengintegrasikan kegiatan praktis ke dalam pembelajaran juga sangat efektif. Ustadz Hasan bisa mengadakan sholat berjamaah di sekolah atau melaksanakan kegiatan sosial seperti bakti sosial. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman siswa tetapi pentingnya ibadah dan akhlak, tapi juga mendorong mereka untuk melakukan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Lalu kita akan membahas Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas Islam yang rahmatan lil alamin.
Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin berarti Islam yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Konsep ini menunjukkan bahwa kehadiran Islam dapat menciptakan kedamaian dan kenyamanan bagi manusia serta alam lainnya. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi semesta. Islam menekankan nilai-nilai universal dan mengajarkan untuk tidak mendiskriminasi berdasarkan agama, suku, atau ras. Sebagai umat Islam, penting untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik kepada sesama dan menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan. Prinsip utama universal. Islam sebagai agama yang universal mengajarkan bahwa semua manusia tanpa memandang latar belakang memiliki hak yang sama. Konsep ini mendorong umat Islam untuk menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama. Umat Islam diharapkan untuk aktif dalam membangun hubungan harmonis dengan orang-orang dari berbagai latar belakang serta menghindari sikap diskriminatif. Kedua, kedamaian dan kasih sayang. Islam menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang damai dan penuh kasih sayang. Ajaran ini mendorong umat untuk berbuat baik, saling membantu dan menunjukkan empati kepada sesama. Contohnya, dalam interaksi sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk berbicara dengan lembut, menghindari konflik, dan menyebarkan kebaikan. Ayat Al-Anbiya 107 menjadi landasan penting bagi konsep Islam rahmatan lil alamin, menegaskan bahwa misi Nabi Muhammad adalah untuk menyebarkan kasih sayang dan kedamaian ke seluruh alam. Umat Islam diajak untuk mengikuti teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua makhluk. Implementasi dalam kehidupan sehari-harinya, perluasan kasih sayang. Umat Islam diharapkan untuk menyebarluaskan kasih sayang dan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Lalu toleransi dan kerukunan. Islam mengajarkan pentingnya toleransi terhadap perbedaan. Umat Islam diajak untuk menghormati keyakinan dan budaya orang lain, menciptakan lingkungan yang harmonis. Lalu ada ekonomi syariah. Yang pertama, haram dan halal. Ekonomi syariah berlandas pada prinsip halal dan haram yang berarti semua transaksi harus mematuhi hukum Islam. Ini mencakup larangan terhadap riba, bunga, ghohar, ketidakpastian, dan praktis yang merugikan pihak lain. Tujuannya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan etis di mana semua pihak dilindungi dari kerugian. Kedua, transparansi dan fairness. Transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan dengan transparan, di mana semua informasi terkait transaksi harus jelas bagi semua pihak. Contoh, kontrak yang jelas dan terbuka serta tidak ada penipuan atau manipulatif dalam bisnis. Ketiga, keadilan sosial. Ekonomi syariah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh, zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Keempat, investasi beretika. Investasi dalam ekonomi syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya. Tujuannya untuk mendorong investasi yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Contoh implementasinya, yang pertama, Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bank ini menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam seperti pembiayaan tanpa riba. Melalui produk seperti
murabahah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Bank ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Lalu investasi syariah. Investasi syariah mengacu pada penempatan dana dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari sektor-sektor yang haram seperti alkohol dan perjudian. Banyak perusahaan yang kini menerbitkan sukuk obligasi syariah sebagai alternatif investasi halal, memberikan imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ada pernikahan dalam Islam. Dasar-dasar pernikahan dalam Islam. Yang pertama, janji kokoh. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci yang mengikat dua individu dalam komitmen jangka panjang. Ini bukan hanya sekadar kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tujuannya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, damai dan penuh kasih sayang. Kedua, martabat manusia. Islam menekankan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan setiap individu dalam pernikahan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban saling melengkapi. Contohnya, dalam pernikahan, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, sementara istri berperan dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Pernikahan sebagai sunnah Nabi. Menikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya pernikahan dalam kehidupan umat Islam. Contohnya, Nabi Muhammad mendorong umatnya untuk menikah sebagai cara menjaga diri dari perbuatan tidak baik dan membangun keluarga yang harmonis. Hak-hak dalam pernikahan. Hak suami memimpin keluarga, memberi nafkah, dan melindungi istri. Hak istri mendapatkan perlindungan, nafkah, dan penghormatan dari suami. Istri juga memiliki hak untuk meminta cerai jika mereka tidak diperlakukan dengan baik. Kesimpulannya, keseluruhan ajaran Islam berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami penerapan nilai-nilai ini, kita dapat berkontribusi pada dunia yang lebih penuh kasih sayang dan keadilan. Cukup sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.